Nah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ketika Musa alaihissalam berkata, wa idz qala Musa li fatahu. Ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada fatahu, kepada pembantunya atau budaknya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat beberapa ayat di dalam Al-Qur'an kata fata, maka kemudian artinya bukan pembantu, tapi di situ disebut pembantu. Kenapa itu? Atau kita qalu sami'na, Quran surah Al-Anbiya atau Ibrahim. Qalu sami'na fata yadhkuru lahum yuqalu lahu Ibrahim. Qalu sami'na, mereka berkata, kami mendengar, sami'na, kami mendengar. Qalu sami'na yadhkuru lahu yuqalu lahu, mereka sebutkan namanya, kami mendengar ada seorang pemuda, yadhkuru lahu yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim. Qalu sami'na fatan, kami mendengar ada seorang pemuda. Siapa itu? Namrud. Namrud berkata begini, kami mendengar ada seorang pemuda, mereka katakan namanya adalah Ibrahim. Nah, itu patah di situ yang saya bacakan tadi, itu artinya adalah pemuda. Kami mendengar seorang pemuda namanya Ibrahim, dia yang menghancurkan berhala-berhala kami. Nah, itu kan ceritanya, awalnya itu adalah cerita Nabi Ibrahim ketika menghancurkan patung-patung itu, dihancurkan semua. Kami dengar namanya Ibrahim. Kalimatnya patah di situ, tapi artinya kami mendengar ada seorang pemuda. Itu patah juga tadi. Lalu kenapa kemudian disebutkan yang tadi patah seorang pemuda, ini adalah patah seorang pembantu? Atau kita pernah mendengarkan syair Arab, apa itu? Laisal fata, bukanlah seorang pemuda. May yaqulu abi kadza wa kadza, seseorang yang berkata ayah saya seperti ini dan seperti ini. Walakinnal fata, akan tetapi seorang pemuda itu, ha anaza, inilah saya. Itu syair Arab itu kan. Jadi pemuda itu, ayah saya polisi, ayah saya TNI, ayah saya presiden misalnya. Itu bukan pemuda. Ayah saya orang kaya, bukan pemuda. Tapi yang dinamakan walakinnal fata, tapi yang dikatakan seorang pemuda, ha anaza, inilah saya. Maksudnya jangan mengandalkan orang lain, kan gitu. Nah, itu maksudnya. Fata di situ adalah artinya pemuda. Tapi kenapa kemudian fatahu, ada kalimat hu di situ? Maka Allah ganti kata pemuda itu dengan hu. Allah tambah fata itu dengan hu, artinya bukan lagi pemuda, tetapi pembantu. Kenapa disebutkan pembantu? Ada yang tahu, Ibu? Kalau ada yang tahu, saya kasih hadiah, ini kuenya. Nah, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat, siapa pemuda tersebut yang mendampingi Nabi Musa? Itu kan ada seorang pemuda yang mendampingi Nabi Musa alaihissalam ketika dia mencari ilmu dan bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nah, itu dia. Jadi Nabi Musa ingin bertemu dengan Nabi Khidir, maka dicari melewati lautan tersebut. Mereka bawa ikan, karena itu panjang sejarahnya. Bawa ikan yang sudah mati, ikan yang sudah dimasak, di mana nanti ikan itu melompat, maka disitulah kalian berhenti. Tapi nggak usah Ibu pula bawa sambal ikan nanti pergi ke sungai sana mencari Nabi Khidir, nggak usah. Kalau kita ini nggak usah cari Nabi Khidir, gitu. Ya, jadi pemuda di situ adalah namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun bin Abrahan bin Yusuf. Jadi Yusha bin Nun ini ada tali persaudaraannya dengan Nabi Yusuf. Dia keturunan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah anak dari saudaranya Nabi Yusuf. Berarti ada hubungan apa mereka? Ada hubungan kekeluargaan. Yusha bin Nun bin Abrahan, lalu kemudian bin Yusuf. Jadi Yusha bin Nun itu nasabnya sampai ke Yusuf alaihissalam, nanti sampai ke atas sampai kepada Ibrahim. Musa alaihissalam bersambung juga nasabnya kepada Nabi Ibrahim, karena Musa alaihissalam adalah anaknya dari saudara Nabi Yusuf. Jadi mereka ada ikatan darah, ada persaudaraan. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tersebut
bahwa dia Yusha bin Nun itu adalah sebagai seorang pembantunya Musa. Kenapa? Jawabannya adalah karena posisi Yusha bin Nun itu adalah murid bagi Musa alaihissalam. Jadi itu murid bagi Musa. Jadi Yusha bin Nun itu muridnya Nabi Musa dan dia adalah keturunan. Karena posisinya adalah seorang murid, maka Allah sebutkan fatahu. Apa itu? Posisi dia adalah pembantu. Maksudnya apa? Kalau kita menjadi seorang murid bagi seorang guru, maka posisikanlah diri kita sebagai seorang pembantu bagi seorang guru, sebagai seorang budak bagi seorang guru. Makanya kemudian Imam Ali karamallahu wajhahu menjelaskan, apa kata Imam Ali? Aku ini, kata Imam Ali, adalah seperti seorang budak yang mengajarkan aku walaupun hanya satu huruf. Karenanya orang yang mencaci maki gurunya, orang yang mencemeh gurunya, orang yang mencaci di luar sana gurunya, maka kemudian mustahil dia akan mendapatkan keberkahan ilmu. Kan kita tadi sudah mengkaji keutamaan ilmu. Ada 2 hadis yang sudah kita baca. Banyak sebenarnya hadisnya. Tapi ilmu itu nggak akan berkah, Bu. Ilmu itu nggak akan berkah kalau kita mencaci maki guru kita. Makanya kata Imam Syafi'i itu pernah datang orang tua, lewat di depan dia, berdiri dia, lalu kemudian ketika orang tua itu sampai, dicium tangan orang tua tersebut. Orang tua itu siapa? Orang tua itu tidak dikenal. Orang tua itu bukan ahli ilmu. Orang tua itu bukan kemudian orang yang warak, bukan. Biasa-biasa saja orang itu. Tapi disalam tangannya oleh Imam Syafi'i. Maka kemudian ditanya kepada Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, kenapa engkau menyalam tangannya dan menciumnya? Dia bukan ulama, dia bukan orang terpandang, dia bukan orang dermawan. Kenapa? Karena dia pernah mengajarkan satu ilmu kepadaku. Ilmu apa itu? Ilmunya lucu. Imam Syafi'i pernah bertanya kepada orang tua ini, wahai Pak, apa tanda kalau anjing itu sudah balik? Tanda anjing sudah dewasa apa? Seekor anjing itu kalau sudah dewasa apa tandanya, kata Imam Syafi'i. Maka kemudian orang tua ini berkata, tanda anjing kalau sudah dewasa, maka kalau dia buang air, pipis, mohon maaf, maka kemudian dia mengangkat kakinya. Itu tanda sudah dewasa. Kalau dia tak mengangkat kakinya, belum dewasa itu anjing. Karena satu ilmu itu, Imam Syafi'i menghormati dia, Masya Allah, luar biasa.